Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan aset di Odoo Accounting. Penasaran gimana caranya? Langsung aja simak pembahasannya berikut ini. Nah teman-teman, kita bahas dulu nih tentang apa itu aset. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Aset di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada aset lancar. Aset lancar atau aktiva lancar adalah aset yang penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Masa pakai aset lancar yang umum adalah kurang dari 1 tahun. Contohnya yaitu ada kas, inventaris, dan piutang usaha. Yang kedua ada aset tidak lancar. Sifatnya jangka panjang dan tidak akan diperjualbelikan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya yaitu tanah, peralatan, dan kendaraan. Dalam video ini akan dijelaskan cara mengelola aset tidak lancar di Odoo Accounting. Lalu bagaimana sih caranya? Pertama, pada opening balance harus memasukkan tipe asetnya terlebih dahulu. Caranya klik menu configuration. Kemudian pada manajemen klik aset kategori. Nah, di sini kalian bisa mengisi asetnya, misalkan bangunan, kendaraan, atau peralatan. Untuk jurnalnya disesuaikan apakah kalian ingin mengisikan jurnal lain-lain atau faktur pembelian. Untuk aset tipe disesuaikan, misalnya kalau bangunan kita bisa pilih building. Selanjutnya untuk account itu disesuaikan. Misalnya jika kita pilih bangunan, akunnya building. Atau jika kita pilih kendaraan, maka akunnya vehicle. Depreciation entries ini otomatis terisi karena sudah mengisi aset account. Untuk depreciation entries-nya disesuaikan dengan beban yang dikeluarkan. Misalnya di sini bebannya yaitu office building. Lalu depreciation entries asset account-nya bisa diisi dengan akumulasi depresiasi. Misalnya akumulasi depresiasi gedung atau bangunan. Selanjutnya pada periodicity kalian akan mengisi time method based on. Di sini ada dua pilihan yang bisa disesuaikan sesuai kebutuhan, yaitu ada number of entries dan ending date. Untuk periode penyusutan, biasanya perusahaan memiliki periode per bulan, per 12 bulan, atau per 3 bulan. Itu bisa disesuaikan sesuai kebijakan yang diambil perusahaan. Setelah itu, isi depreciation date dengan akhir dari periode pembelian atau based on last day purchase period. Lalu untuk depreciation method itu adalah metode penyusutan. Di sini bisa dilakukan dua metode, yaitu garis lurus dan metode berganda. Setelah kita mengisi aset kategori, kita akan mengisi nama asetnya. Caranya klik menu accounting, kemudian pilih aset, lalu klik new. Pertama, isi aset name. Contohnya, misalnya di sini kita memilih bangunan, maka diisikan kantor. Kemudian aset kategorinya yang sudah tadi diinput, pilih bangunan, lalu date itu tanggal pembelian. Depreciation date-nya bisa diisi dengan based on last day atau manual. Kemudian setelah itu, isi gross value dengan tanggal pembelian dari aset tersebut berapa. Untuk salvage depreciation itu nominal yang tidak terdepresiasi
depresiasikan. Jika sudah, klik compute depreciation terlebih dahulu sebelum klik confirm. Karena untuk menghitung aset yang sudah didepresiasikan. Nah, jika sudah, klik posting supaya semua asetnya terdata. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.